Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencoba mengutip tentang sesuatu yang sangat menyedihkan. Kawan-kawan yang sempat tanah bangunannya dieksekusi ini di Cirebon. Ini karena ada pembiaran, tidak ada perlawanan, tidak ada yang mendampingi, sehingga, waduh, celaka. Tapi saya punya perhatian sih. Tapi kalau sudah melewati 14 hari, jadi sudah ingkrah. Jadi ditolong cukup sulit. Kecuali kita punya novum, bukti baru, jadi nanti bisa peninjauan kembali. Oke, selamat jumpa di Muhammad Channel. Jangan lupa nanti subscribe dulu, juga pencet tombol loncengnya, share atau bagikan, juga komen, juga like. Oke, kita lanjutkan. Jadi begini, saudaraku, perlu perhatian yang serius bahwa tanah bangunan itu perlu dijaga ketika Anda mencoba mengagunkan ke bank atau lembaga keuangan atau rentenir. Anda tidak tahu nantinya kan. Jadi ini salah satu contoh di antara ribuan contoh mungkin dari sekian tahun. Kasihan sekali. Kebetulan tidak pernah dengar, tidak pernah konsultasi. Kami juga tahunya sudah eksekusi, itu aja udah lewat berapa bulan, gitu kan. Sementara 14 hari aja kita nolong sulit. Tetapi sebenarnya masih bisa ditolong sih. Kalau rajin mencari bukti baru, jadi novum, bisa PK, peninjauan kembali. Oke, jadi paling tidak itu harus saya informasikan sebab-sebabnya. Bisa sebabnya adalah dia macet di perbankan, sudah peringatan sampai 3 kali. Kemudian bisa terjadi dia diam atau dipengaruhi pihak lain, atau pihak yang mau minat lenglang mengabarkan bahwa tenang saja, tidak ada lenglang, bisa terjadi begitu. Jadi makanan enak tapi beracun. Itu lebih bagus pahit tapi bervitamin, atau pahit tapi berkhasiat. Jadi kalau pahit itu menyampaikan ada juklak lenglang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kalau juklaknya ada berarti lenglang ada. Bisa dicek di Google, di berita-berita tentang eksekusi di kantor yang negara. Paling tidak begini, peristiwa di Cirebon ini salah satu contoh yang bisa kita ambil di antara tempat-tempat lain sudah terjadi peristiwa yang lebih menyedihkan. Tadi di Padang Lawas malah 100 hektar sangat luas, mengorbankan ratusan orang, mungkin ribuan orang. Kalau satu orang hanya sepetak 50 ubin, 100 ubin, hanya 1000 meter persegi gitu, otomatis ribuan orang. Menyedihkan sekali, yang sedih banyak orang. Dibiarkan apa kita peduli? Ya itu relatif, kalau kami sebenarnya kasihan sih. Jadi begini, kalau seandainya, ya, termasuk ini kawan-kawan yang dekat dengan Cirebon, itu masih ada peluang peninjauan kembali. Bagi yang Padang Lawas sebenarnya masih ada peluang. Bagi kawan-kawan yang lain lagi baru masuk bank, ya persiapan kalau nanti macet, atau yang sudah terlanjur macet, atau tanah bangunannya sudah disegel, sudah dapat peringatan, atau sudah dilenglang tapi kemudian tidak jelas kabarnya, perlu dicermati bahwa tanah bangunan itu sesuatu hasil karya perjuangan ketika Anda tertatih-tatih tiap hari. Berkeringat, capek, kesal, dan sebagainya, bukan hal yang mudah untuk mewujudkannya. Bukan hanya sekedar itu, mungkin harus ditebus dengan perasaan, ditebus dengan sakitnya hati, pikiran, dan sebagainya. Mungkin dengan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda, kemudian Anda sudah membuat bangunan beserta tanahnya kan. Dengan demikian, jangan sia-siakan ketika Anda sudah dapat kesempatan bisa pinjam ke bank, berarti Anda dipercaya, Anda punya tanah. Terus jaringan Anda sendiri memperlakukan tidak baik terhadap harta benda, artinya tidak ada perhatian. Ya mungkin kalau secara etika agama, memang setiap tanah bangunan itu, kalau bahasa di Jawa itu, ada guluhnya, ada kotorannya. Jadi kalau kotoran itu tidak dibuang, itu bisa jadi penyakit.
Kotoran sedikit aja kalau di mesin, masuk ke seher, ring seher bisa pecah atau rusak, atau mobil atau motor itu udah bisa jalan. Dan kalau diganti, biayanya mahal. Tapi kalau buang kotorannya, guluhnya, pakai biaya enggak? Enggak. Itu kan. Tentu kalau pakai biaya kecil, tidak seberapa dibanding dengan mengganti seher gitu kan. Atau ring seher. Jadi gambarannya demikian, bagi kawan yang sudah menghadapi cukup genting atau berbahaya, segeralah Anda berkonsultasi, curhat, mencari informasi dan sebagainya. Tidak selalu ke kami, di tempat Anda mungkin ada lawyer, ada LPK atau ada apa. Tapi kalau kami, welcome kapan saja. Kalau Anda mau berkonsultasi, akan kami jelaskan lebih jelas kalau di darat. Mungkin kalau di sosial media, mungkin kami sangat terbatas ruang dan waktu. Kenapa? Kami juga terbatas informasinya. Nggak bisa tanya jawab secara detail. Kalau ketemu langsung bisa detail. Apalagi kalau Anda sempat membawa kopi perjanjian kredit. Jadi per pasal, per kalimat, per suku kata bisa kami cermati. Yang kami berharap kalau dicermati itu banyak peluangnya. Dan banyak kelemahan daripada lawan. Dan di situ bisa menjadi fakta hukum dan menjadi alat bukti, dan akan kami tunjukkan strategi-strategi setelah menganalisa perjanjian kredit. Atau mungkin tak tanyakan, ada sertifikat jaminan fidusianya enggak, kok ada nota hak tanggungannya apa enggak gitu. Itu salah satu sisi-sisi yang sangat vital dalam menentukan kita bertahan, menang atau kalah dalam menghadapi bank. Nah, contoh tadi sudah sampai kantor bank negara, sudah dilenglang. Kalau sudah sampai eksekusi paksa berarti sudah lenglang, sudah penetapan pengadilan, kemudian eksekusi paksa. Itu berarti dibiarkan. Nah, kalau kemudian kayak tadi itu protes menghimpun banyak orang itu yang banyak itu harus dibayar, biayanya sangat mahal. Bertempur kalau tidak kebetulan, terus tidak sabar dan sebagainya, terjadi pemukulan, itu penganiayaan, ada yang tidak sabar bawa pisau, menusuk, waduh, resikonya lebih besar lagi, malah ketimpa pasal pembunuhan gitu kan. Walau alam, wa naudzubillah min dzalik, semoga Anda tidak mengalami itu. Oke, dengan demikian Muhammad Channel punya keterbatasan waktu dan ruang, dan juga keterbatasan pengetahuan, maka rajinlah komen dan memberikan masukan saran buat kami. Mohon maaf segala sesuatu yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ikuti edisi Muhammad Channel terus, termasuk edisi besok yang akan kami hadirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.